Halo teman-teman, tahu nggak? Saya baru sadar loh kalau hal ini ada. Yuk kita bahas ya. Ini lucu, seru, tapi benar. Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali Siti Nurdianti, sahabat baik kamu. Betul teman-teman, ada satu hal penting yang saya tuh baru aja tahu dan sadar ya. Ternyata ada loh hal lucu seperti ini. Yang mana kalau kita tahu seizin Tuhan, ya insya Allah hidup kita jadi lebih baik. Nah, karena ada topik yang menginspirasi saya dari cerita ini, jadinya saya langsung aja membuatkan materi ini buat kamu. Jadi sekarang yuk, apapun yang sedang kamu kerjakan, awali dong dengan menulis komentar bersyukur dulu. Sambil kamu menulis, izinkan saya memberikan kamu sebagai sahabat virtual saya ilmu berlian yang berlian banget. Ini dia nih, ini seru. Jadi gini teman-teman, ada satu kisah di cerita ini yang dia itu entah kenapa sama seperti diri saya. Kisahnya gimana? Saya akan bacakan inti sarinya aja. Dan kalau memang kamu ngerasa ini kamu banget juga, tuliskan di komentar deh kalau ini saya banget ya mbak. Nanti saya berikan hati karena kita sama. Orang ini dia itu ngerasa teman-teman bahwa hidupnya itu aneh. Iya bener. Dia itu ngerasa hidupnya dirinya aneh. Kenapa? Karena banyak orang mendengarkan kisah dia, teman-temannya itu kok masalahnya itu berat, tapi orang ini tidak pernah merasa bahwa masalahnya berat, sampai dia sendiri akhirnya bertanya, kenapa kok ya saya bisa merasa hidup saya baik-baik saja, padahal menurut orang-orang di sekitar saya, hidup saya berat. Nah, sekarang coba lihat diri kamu deh, lihat diri kita. Pernah nggak diri kamu mengalami hal seperti itu? Dimana diri kita masalah hidupnya itu cukup berat ya, tapi kok ternyata masalah kita yang berat ini kayaknya nggak begitu ngefek deh sama diri kita. Diri kita masih bisa ketawa-ketawa, masih bisa ya menikmati kehidupan gitu ya. Walaupun kalau ada orang yang nggak sengaja dengar cerita kita, kisah kita, hidup kita tuh ternyata cukup gelap loh. Cukup apa ya membuat orang gak sadar tuh berkata, kok kamu bisa tetap bahagia sih mengalami hal seperti itu? Nah, sekarang gini, saya akan memberikan kamu sebuah ilmu yang sangat berlian nih. Insya Allah. Buat kamu yang sedang dalam keadaan, mohon maaf ya, banyak masalah. Jadi kalau sekarang kamu kebalikannya, diri kamu justru kok belakangan ini sering sedih, sering kecewa. Bisa nggak ya mbak, saya menemukan obat sederhana yang bisa mengobati saya? Bisa, tapi kamu harus berterima kasih dulu. Terima kasih sama orang-orang yang kuat di luar sana. Karena obat yang mau saya berikan kepada kamu itu berasal dari orang-orang yang kuat tadi itu. Nah, orang-orang yang komentar di komentar tuh, yang berkata ini saya banget. Nah, itu tuh, kita harus berterima kasih sama dia. Karena ilmu ini saya dapat dari orang-orang yang kuat hatinya seperti mereka. Gimana caranya? Teman-teman, diri kita tuh sedih terus, tahu nggak alasannya kenapa? Karena kita selama ini selalu memusuhi keadaan. Saya ulangi, hidup saya pernah ada di posisi kamu. Kita tuh jadi gampang sedih, gampang tersinggung, gampang kecewa. Karena apa sih? Sepele. Karena diri kita selalu memusuhi keadaan. Maksudnya gimana mbak? Coba, ketika kita lagi menghadapi sebuah hal yang menyedihkan, kita pasti berusaha deh menghindari kesedihan itu. Kemudian hari dengan cara apapun. Betul tidak? Nah, itu yang salah tuh. Itu salah kenapa? Karena ketika menjauhi hal yang bikin kita gak enak, ketika hal itu datang lagi di kemudian waktu, kita jadi sedih, jadi marah, bahkan kecewa. Karena apa? Betul, karena kita tidak terbiasa. Itu dia. Nah, kamu nih sahabat saya yang tadi nulis ini saya banget. Kamu ngerasa nggak bahwa masalah hidup kamu tuh menurut kamu biasa aja? Walaupun kata orang berat. Tahu nggak kenapa? Kenapa kamu bisa sekuat sekarang? Kenapa? Karena diri kamu sudah terbiasa dengan masalah-masalah yang orang lain belum tentu terbiasa. Sadar nggak sih? Ya nggak? Misalnya nih, diri kamu sudah terbiasa menghadapi, maaf ya, patah hati. Kalau kamu yang sudah terbiasa patah hati, ketika patah hati sedih, sedihnya jadi lebay nggak? Enggak kan?
Ya udahlah, patah hati, next cari yang baru, itu kan. Tapi bagi orang yang patah hati, dia nangis meraung-raung, tahu nggak kenapa dia bisa gitu? Benar, karena dia setiap kali patah hati, dia menganggap itu musibah. Dia musuh itu perasaan patah hati dia. Jadi dia takut lagi untuk memulai lagi hubungan yang baru gitu. Akibatnya apa? Dia jadi orang yang ketika patah hati jadi sedih banget. Apa? Karena dia tidak terbiasa patah hati. Ya malah mundur ketika rasa patah hati itu mulai menyerang dia. Padahal itu salah loh. Itu salah. Yang benar tuh gini, rasa sakit apapun itu dibiasain aja. Lama-lama gak sakit kok. Saya ulangin ya, ini berliannya. Rasa sakit apapun teman-teman itu jangan dihindarin. Malah justru harusnya kamu tantang, kamu biasain. Nanti lama-lama jadi gak sakit kok. Bener nggak? Halo, bagi kamu nih, sahabat saya yang tadi nulis di komentar ini saya banget. Betul nggak? Perkataan saya, diri kamu jadi sekuat ini, jadi sekuat sekarang gara-gara itu. Kamu udah gak mikir lagi, bodoh amat lah, saya mau diapain orang juga saya terima aja. Udah, akhirnya lama-lama kamu terbiasa, gak nganggap itu sebagai masalah lagi. Bener nggak? Saya kasih contoh. Coba inget kakek nenek kita deh. Kakek nenek kita rata-rata hidup di masa penjajahan ya. Kalian kebayang nggak di masa penjajahan itu yang namanya makan? Mohon maaf, gak semudah sekarang ya. Sekarang kamu makan apa aja tinggal pesen. Bahkan kalau di sebelahnya ada warung Tegal, wah, tinggal ke sebelah doang, beli beres. Tapi dulu zaman penjajahan, susah teman-teman. Maaf banget nih, untuk dapat daging aja kagak bisa. Nah, lihat kakek nenek kita deh. Bagi mereka perut lapar itu bukan sebagai hal yang berat. Apa? Karena di masa lalu mereka sudah sering lapar. Jadi ketika lapar mereka masih bisa ketawa, masih bisa happy. Sementara kita, nih jujur aja ya, maaf banget, lapar sedikit kayaknya ngomel. Bener nggak sih? Iya kan? Nah, ini sebuah bukti bahwa ternyata obat dari segala masalah apa? Betul, hadapin aja sampai kita terbiasa. Saya ulangi, obat masalah kamu, apapun masalahnya, jangan kamu hindari rasa sakitnya, tapi kamu tantang sampai lama-lama diri kita terbiasa. Gak nganggep masalah itu masalah lagi. Betul nggak? Logis dan masuk akal ya, Gus. Nah, sekarang dengerin baik-baik. Saya punya cara prakteknya. Kamu udah tahu nih landasan ilmunya, dan diri kamu merasa kalau ini relate banget. Bener loh mbak. Saya pernah tuh lihat teman saya yang orangnya kayak gitu. Kayaknya dia itu menghadapi hidupnya itu enteng banget. Padahal ya maaf banget deh, kalau saya ditukar jadi dia nggak mau mbak. Kenapa? Salah hidupnya berat. Tapi kok dia kayaknya happy banget. Ternyata saya baru tahu ini dia nih, kenapa dia bisa begitu. Dia membiasakan untuk tidak kabur ketika ada masalah. Jadi terbiasa. Sekarang saya akan mengajarkan kepada kamu ya, pelan-pelan. Bagaimana sih caranya kamu yang baru tahu ilmu ini untuk bisa mempraktekkan dalam hidup kamu? Bener kan? Pengen tahu dong cara prakteknya gimana? Nih, cara prakteknya. Cukup kamu hafalkan 3 poin aja. Cuma 3, bener, gak banyak. Apa aja itu mbak? Oke, yang pertama, selalu ingat untuk berkaca. Loh. Apa nih maksudnya mbak? Saya disuruh ngaca? Lah, saya bingung. Enggak, kamu ngaca deh. Coba, kita ngaca di cermin. Ketika kita ngaca di cermin, sadar nggak kalau di cermin itu ada manusia? Nah, itu maksud saya. Maksud saya, kamu jangan lupa bercermin adalah, hey, sadari dulu, kamu tuh manusia. Kita tuh manusia. Yang namanya manusia itu nggak mungkin nggak ada masalah. Sehebat apapun karir manusia itu, sehebat apapun percintaan manusia itu, sehebat apapun kesehatan manusia itu, pasti manusia itu punya masalahnya sendiri-sendiri. Betul nggak? Cuma kita nggak tahu aja.
Jadi ketika kita tahu diri, kita manusia, nomor satu kita udah sadar bahwa kita selalu ada masalah. Sadar dulu bahwa bukan kamu doang, bukan kita doang yang punya masalah. Semua orang di sekitar kamu, lihat mereka. Nah, itu mereka punya masalah sendiri-sendiri yang berbeda-beda. Sadar sampai sini. Bagus. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah kita berkaca, udah beres nih, udah sadar kita manusia punya masalah. Langkah keduanya apa? Selalu katakan hore. Ini makin aneh lagi nih. Maksudnya itu apa, Mbak? Maksudnya tuh opo? Kok saya disuruh katakan hore? Enggak. Ketika diri kita lagi ada masalah, coba deh kamu katakan dalam hati atau berbisik, hore, saya lagi ada masalah. Misalnya gini, ini contoh paling simple. Nih, anak-anak muda biasanya ngapain sih? Tuh, melani hubungan asmara yang kandas. Sakit tuh ya. Ketika kandas hubungan asmaranya, nangis boleh, marah boleh. Tapi sebelumnya coba katakan hore. Saya patah hati lagi di hari ini. Saya dapat pelajaran berharga. Hore, rasanya sakit. Coba deh, ketika kamu sakit hati, apapun bentuk rasa sakitnya, ketika diawali kata hore, coba kamu tes. Rasanya sakit hati itu bukan rasa sakit kayak memberikan sebuah pelukan hangat. Kalau nggak percaya, cobain aja. Coba bayangin deh, ingin hal-hal apa yang baru kamu alamin yang bikin kamu sakit hati. Nah, sambil kamu bayangin, sambil kamu katakan, bisik-bisik aja, hore, saya barusan dimarahi bos. Hore, saya sakit hati lagi. Hore, barusan saya kecewa sama orang. Hore, hore, rasanya gimana? Rasanya kok saya aneh, Mbak. Kamu aneh karena kamu cuma mentok di nomor 2. Nomor 3 ini adalah hal yang harus kamu lakukan setelah kamu berkata hore. Itu kan terima kasih. Itu dia. Setelah kamu berkata hore, saya sakit hati lagi. Hore, saya patah hati lagi. Dan katakan, terima kasih kehidupan, saya menerima ini semua. Coba kita praktekin ya. Sekarang bayangin hal yang paling membuat kamu sakit hati belakangan ini. Hanya kamu dan Tuhan yang tahu. Apa itu? Bayangin. Jika kamu membayangkan hal itu, kalau jujur, rasa kecewanya pasti masih ada dong. Nah, bayangin lagi tuh, rasa kecewanya itu rasain lagi. Sudah? Nah, sambil kamu merasakan rasa kecewanya, sekarang kamu ikuti perkataan saya. Dalam hati boleh. Sambil kamu berkata, sampai kedengaran ke telinga, itu lebih bagus lagi. Katakannya gimana? Gini, hore, saya sakit hati dengan peristiwa itu. Hore, saya kecewa dengan peristiwa itu. Terima kasih. Terima kasih ya, karena saya masih bisa merasakan itu semua. Saya menerimanya. Terima kasih ya, saya bisa merasakan kekecewaan itu semua. Saya menerimanya. Terima kasih ya, saya bisa merasakan rasa yang tidak nyaman itu. Saya menerimanya. Saya terima. Gimana? Enak gak rasanya? Coba. Enak ya? Entah kenapa kok rasanya beda, Mbak. Saya kayak ada apa ya? Lega tersendiri yang gak bisa saya bayangkan. Kalau saya bisa selega ini loh menghadapi itu semua. Nah, itu maksud saya teman-teman di bagian depan tadi. Berkata apa? Ilmu yang saya bagikan ini lucu kan? Lucu karena apa? Karena bisa ya dengan kita melakukan hal sesederhana ini, kok ternyata diri saya bisa bersahabat dengan rasa sakit saya. Nah, ini loh teman-teman, ini fungsinya kita saling berbagi. Jadi tolong ya, kalau kamu punya teman, punya saudara, kenalkanlah mereka kepada channel saya sebelum semuanya terlambat. Kamu bagikan nih link video ini, klik tombol bagian
bawah tuh ada bacaan bagikannya ke mereka, kan mereka tahu bahwa masalah mereka tuh ternyata ada loh solusinya, dan bisa jadi kemungkinan besar ya ini materi berlian yang kamu suka ini tuh bisa menjadi menolong mereka juga. Jadi biar kamu dapat pahala, dapat berkah, dapat karma baik, bagikan channel video saya ini kepada mereka tuh sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya. Oke? Terima kasih. Masih ada saya Siti Nurdianti, sahabat baik kamu. Tetap semangat, teruslah berbagi dan tetap mencintai. Bye-bye. Jangan lupa di like, comment, subscribe, dan share. Terima kasih.